Oke, sudah saya record. Kita mungkin bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di agenda rutin kita ya di komunitas Linux, yaitu sharing session. Jadi kegiatan sharing session ini rutin kita laksanakan setiap minggunya dengan menghadirkan teman-teman yang memiliki keahliannya di bidang masing-masing ya. Dan di malam hari ini kita sudah kehadiran teman kita Bang Aris ya, yang membawakan materi terkait DevOps ya CICD dan lain sebagainya. Eh, Mungkin untuk mempersingkat waktu saya bisa langsung mempersilahkan saja kepada Bang Aris untuk memaparkan materinya. Jadi sebelumnya saya jadikan host dulu ya, sebentar. Saya jadikan co-hostnya. Oke, sudah ya, sudah Bang. Sudah. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu saja ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Aris. Silakan, Bang. Thank you, Bang. Sorry ya kalau ada sedikit suara bacaan di luar. Mau dimarahin juga masjid soalnya, Bos. Ya, Kalau saya ketep sih kelihatan ya semuanya. siap. Kedengaran. Ini kelihatan ya? Ya, ya, kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya ini terlalu maruk sih pembahasannya. Soalnya mestinya kan satu skop saja, BE saja 2 jam mungkin ya kita baru sekedar tahu fundamental, apalagi masuk ke dalam spesifik masing-masing BE, FE, QA, CI/CD sama environment. Dan memang ini ya karena saya backgroundnya pernah megang backend, pernah megang FE, QA juga yang manual sama automation pernah. Untuk CI/CD-nya ya lebih kepada CI/CD-nya lebih kepada DevOps-nya kan, sama environment development sama production. Jadi kurang lebih targetnya kita di sini yang minimal mengetahui oh ternyata proses deployment aplikasi itu menggunakan backend, FE, QA-nya, CI/CD sampai di production sampai bisa dipakai user itu seperti apa sih secara umumnya. Nah untuk materinya, sorry saya tidak membuat seperti buku atau tutorial detail, tapi kurang lebih di terakhir mungkin nanti saya coba kasih lihat beberapa source dan implementasinya. Jadi dimulai dari backend. Sebenarnya untuk backend sendiri ya teman-teman pasti familiar lah dengan programming, bahasa programming, entah itu base-nya teman-teman PHP yang memang sangat umum digunakan, ataukah mungkin saya kan lebih ke Python, PHP juga bisa, Golang juga ya yang hanya fundamentalnya. Nah ini posisi teman-teman membayangkan dulu, oh backend yang saya pakai misalnya pakai PHP. Nah, ketika kita mendeployment backend atau membuat backend dari lokal environment kita, yang harus diperhatikan pertama itu adalah local environment untuk backend kita. Seperti apa misalnya, kalau saya menerapkan Python, programming language saya, berarti saya harus install Python. Pythonnya versi berapa nih? Oh ternyata yang terbaru 3.10. Jadi saya install dulu kan Pythonnya di Linux misalnya. Misalnya di sini kan Python saya sudah ada, sudah ready. Saya harus memastikan dulu ini Python saya ada ini. Kalau misalnya Python saya sudah ada, biasanya kita membuat project kan. Karena ini versinya yang betul-betul fundamental, ya misalnya kita buat projectnya tes aja kan. Setelah buat project, ya kita bisa buat masuk ke tesnya, kemudian biasanya kalau di Linux itu biasanya ada ini, kalau di Linux itu biasanya ada pip namanya untuk menginstal. Pip itu untuk menginstal
tidak ada di sini. Di Linux itu biasanya ada pip untuk menginstal lain. Python-nya misalnya 3.7 kan. Nah, setelah disiapkan itu ada environment seperti ini. Nah, di environment ini biasanya Enggak. Halo, izin Bang, gitu. Belum tersaring anunya. PPP apanya? Slide-nya belum tersaring. oh iya Kak, Oh aduh iya. salah Iya. lagi. Share screen ada menunya di bawah share screen, ya. Sorry Bang, sorry. Iya. Makasih Bang. Harus dipilih satu. Jaringan mungkin kandas. Terkick Pak. sorry. Entire screen saja. Entire screen kan pasti kelihatan semuanya yang di follow. Halo, sorry, sudah kedengaran? Iya, kedengaran. Siap. Layarnya kelihatan. Kalau saya buka terminal kelihatan juga ya? Belum Bang, belum muncul. Belum muncul. Oke, entire screen. Biasa kita pengguna Google Meet yang gratis 100 menit ini tiba-tiba dikasih yang berbayar, kaget juga. Belum kelihatan juga yang terminalnya. Belum ada kelihatan Bang. Bang Kifli. Kayaknya saya harus stopnya ini. Sekarang ke terminal kelihatan enter screen. Enter Halo. screen harusnya. Halo Bang. Halo. Bang Kifli. Ya, masuk Bang. Belum ada yang tampil Bang. Sudah ada yang tampil. Kalau saya buka begini kelihatan terminalnya. Belum ada Bang, belum ada. Ya, sudah pas dulu teorinya. Tidak apa-apa tuh. Nanti terakhir baru kita coba. Jadi biasanya setelah, kalau yang sekarang kelihatan PPT-nya? Belum ada, Bos. Astagfirullahaladzim. Halo. Bang, Bang Aris, ini sepertinya mikrofonnya kita belum connect. Coba kita aktifkan dulu. Nggak kedengaran suaranya. Halo Bang. Halo, tes.
Sekarang kedengaran Bang? Halo Bang. Kedengaran sekarang Bang? Halo Bang. Ya, masuk, Bang. Kalau sama saya kedengaran suaranya jelas. Jin. Kedengaran Jun. Oh iya. Share screen-nya kelihatan. Kalau saya pindah-pindah begini. Belum ada, Bang, yang kelihatan. Belum ada. Share screen-nya kelihatan. Kalau pindah yang sebelah sini kelihatan. Ini sepertinya jaringannya Bang Juno ini. Halo Bang. Laptop yang kemuran kayaknya Bang. Waduh, parah. Nggak kedengaran di sini. Begitu di Halo. Mat kedengaran. Mat. Aman, kedengaran suara aman. gua, Mat? Aman, aman. Aman. Bang, Tinggal ini. slide-nya aja belum ada ini, bosku. Slide-nya. Kalau gue pindah ke klub yang ini kelihatan nggak? Ya, kita share screen dulu coba. Atau Bang, saya tambahkan emailnya kita Bang. Kita saya yang buka Bang. Oh ya, boleh. Nanti saya yang ini. Apa Nanti emailnya kirim, kita, Bang? nanti Kalau saya yang kita- share. Ya, nanti ya boleh. Kirim saja di WA supaya saya ini kan. Oh iya. Tidak, maksudnya emailnya kita apa Bang? Oh, emailku. Ya, sudah, saya sudah kirim ya di chatting. Kalau share screen nggak muncul di? Iya, padahal saya share yang entire screen Bang. Entire screen itu harusnya dia tampilkan setiap tab yang saya buka. Iya, seluruh enter screen. Oh, udah tidak di? Kayaknya di Firefox yang dia tidak dukung Bang. Oh, begitu, iya. Coba Nanti cek, biar- tolong cek emailnya Bang. Oh ya, nanti saya yang ini. Oke, sudah masuk. Iya, tolong buka linknya Bang. Oh ya, siap. Oke, saya download dulu. Sebentar. Oke, saya langsung share screen saja. Jadi, Siap Bang. oke, kelihatan Midi? Kelihatan ya nih. Nah, kelihatan gitu Bang. Oke, mantap. Oke, Makasih Bang. silakan. Ya. Link ini nggak ada tuh, Bang. link in. Eh, Link Nggak ini nggak ada, ditulis, link in. enggak Bang, enggak ada. Di slide lanjutannya Bang. Oke, selanjutnya. Oke. Iya Bang. Jadi kurang lebih sebenarnya struktur di backend itu secara umum pasti ada RESTful API, ada programming language, ada framework, ada database, ada JSON yang pastinya sangat umum digunakan di kalangan programmer, sama ada unit testing lah, itu pun harusnya include di programming language-nya. Nah, RESTful API itu mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan. Dia biasanya kalau teman-teman pakai post, get, put, dan delete, dan itu sebenarnya banyak lagi, ada banyak dokumentasi, tapi generalnya yang dipakai curut lah. Nah, selain daripada metodenya itu ada statusnya. Jadi banyak kalau di perusahaan-perusahaan yang betul-betul konsen untuk API, terutama backend-nya, itu pasti statusnya sangat diperhatikan. Jadi beda sukses yang 200 sama sukses yang 201. Nah, yang 200 kan rata-rata orang sudah lihat 200 hijau, oke lah, berarti sudah bisa. Padahal 200 itu menandakan
ketika datanya berhasil ditarik misalnya atau di-post misalnya sukses. Nah, kalau create 201 biasanya kalau ada data insert baru di database itu biasanya 201. Ada lagi yang 400, ada 404. Nah, ada yang 500 yang umum juga. Nah, teman-teman kalau misalnya mendevelop apps nanti diperhatikan di returnnya itu statusnya ya, kalau misalnya keterangan errornya itu keterangan errornya 404 itu bisa dikasih tambahkan deskripsi lagi. Deskripsinya biasanya dari mana? Konsepnya sederhana, try and accept. Di bahasa apapun pasti ada. Nah, accept-nya itu as E-nya sebagai E-nya, E-nya itu yang di print. Jadi orang tahu statusnya juga seperti apa errornya. Jadi manfaatnya untuk apa? Nah, ketika ada debugging, ketika ada API yang error, nah teman-teman bisa nge-trace dan itu memudahkan teman-teman di DevOps juga. Ketika sudah di production, dikasih report, oh errornya di sini, dikirimkan screenshot-nya tuh. Nah, jadi kita ketika nge-trace itu ya, tidak harus membaca semua kode. Nah, itu mungkin RESTful API itu. Terutama di bagian status dan metode yang umumnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih, nanti teman-teman bisa lihat dokumentasi RESTful API yang sampai sekarang. RESTful API itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan juga. Ada lagi yang sekarang penerapannya itu gRPC. Nah, kalau teman-teman mau coba, biasanya perbedaannya RESTful API sama gRPC itu sebenarnya gRPC HTTP-nya itu, sorry ya nanti dikoreksi kalau misalnya salah, package HTTP-nya itu dia yang versi terbaru. Jadi komunikasi antara server ke klien ketika menggunakan metode gRPC itu dia mesin to mesin. Oke. Jadi kalau mesin to mesin kan berarti yang dibaca kan ya data binary-nya kan komunikasinya. Nah, kalau RESTful API ini yang masih by text harus dikonversi lagi. Mungkin seperti itu kurang lebih untuk perbedaannya sedikit saja. Tapi oke lah kalau sekarang kita develop API menggunakan RESTful API itu sudah cukup lah. Terutama yang ya kalau misalnya masih pakai monolith masih aman lah. Nah, kemudian geser ke programming language. Programming language ini sebenarnya ya ini tergantung mazhab kan. Mazhabnya teman-teman mau pakai apa, mau pakai PHP, mau pakai Python, mau pakai Golang. Kalau lagi yang mau agak-agak ekstrim mau pakai C++, ada Rust juga, banyaklah programming language. Hanya jika teman-teman fokusnya memang di web based misalnya targetku hanya sama ingin bisa buat aplikasi berbasis web saja, ya PHP cukup. PHP sangat cukup. Misalnya dengan frameworknya yang sudah sangat lengkap package-nya, ya pakai Laravel. Nah, yang saya perhatikan di perkembangan framework itu, sebenarnya kita tinggal generate, tidak sama seperti dulu, kita harus buat sendiri filenya. Jadi kita tinggal generate projectnya pilih apa, biasanya dikasih 3 pilihan. 3 pilihannya itu teman-teman bisa mau hanya buat API-nya saja, atau full stack-nya, atau slim. Slim itu biasanya mixing antara si API sama si semi monolith lah. Semi API sama semi monolith. Pertengahannya antara itu. Jadi dikasih pilihan. Nah, ketika teman-teman tekan enter itu sudah langsung dibuatkan semua struktur projectnya. Tidak harus lagi development dari nol, tidak harus lagi buat folder, buat file dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pakai Python, ada juga pakai Flash. Flash itu microservice untuk API, micro programming service untuk API. Kenapa Flash itu di Python masih banyak digunakan? Karena kebutuhan untuk library-nya itu kita bisa install sendiri. Beda dengan Laravel tadi kalau di Python ada disebut dengan frameworknya Django. Django itu sama, dibuatkan langsung semua projectnya, hanya kadang-kadang ada tools yang kita tidak pakai, ya tapi masih tetap ke-include. Itu kenapa Flash itu masih diminati juga. Dan ketika teman-teman, ya kesulitannya paling kita harus developnya dari nol lah, buat sendiri filenya dan lain-lain. Tapi biasanya dari dokumentasinya sudah lengkap, tinggal dibaca dan tinggal diikuti itu. Nah, kemudian ada lagi, kalau misalnya di Python ada Fast API. Ada Fast API lagi untuk frameworknya. Nah, framework Fast API ini sebenarnya mixing antara Django sama si Flash tadi. Jadi untuk kecepatannya, untuk kebutuhannya juga lebih menolong lah ketika kita mendeployment API. Nah, kemudian yang framework tadi sudah include lah ya. Kemudian ada database. Nah, database ini kadang-kadang kan
kalau zaman-zaman kuliah dulu tuh saya bingung sebenarnya. Kalau database ini sebenarnya NoSQL, SQL apa fungsinya? Kalau SQL pukul rata saja dan pakai MySQL saja tuh yang penting diterima sama dosen. Nah, ketika mulai masuk di dunia kerja, sedikit-sedikit saya paham, oh ternyata kalau kebutuhan data SQL-nya itu saya butuh untuk get-nya yang lebih cepat, oh berarti saya harus pakai MySQL. Tapi ketika untuk insert datanya itu saya butuh yang lebih fleksibel dan lebih cepat. Cepatnya ini bukan hitungan second ya, tapi millisecond. Biasanya ada perbedaan di situ. Setelah kalau misalnya di scalable ditambahkan dengan indexing, itu ada perbedaan ketika kebutuhan untuk get dan post. Itu kenapa beberapa apps yang API itu biasanya dipisah. Ketika user mau klik get detail, nah biasanya dia menggunakan DB-nya di MySQL. Tapi kalau misalnya untuk insert, nah biasanya untuk post insert itu misalnya kita mau order di e-commerce, kita mau beli apa kan, nah itu insert pasti tuh tambahkan tag ketika tekan buy atau apapun, ya pasti dia insert data lah ke database-nya. Nah kemudian itu SQL ada banyak, tapi general pasti MySQL sama Postgre. Jadi kebutuhannya ingat saja kalau yang insert untuk yang Postgre, get-nya itu ya bisa pakai MySQL. Nah kemudian geser ke ada yang NoSQL. NoSQL ini sebenarnya sekarang banyak sih, banyak, tapi kalau misalnya yang umum ya taruhlah kita batasi di dua dulu. Itu ada Elasticsearch sama ada MongoDB. Nah di dua database ini sebenarnya kalau ya sama lah formatnya. Kalau SQL itu kan pasti dia formatnya dokumen kan, dokumen pasti formatnya. Jadi tidak sama dengan SQL. Yang SQL itu yang modelnya harus struktur. Jadi kalau kita insert itu harus sesuai namanya, harus sesuai pakem-pakem dari SQL-nya. Sementara SQL itu kita insert dokumen dalam bentuk JSON, terus kita satu kali insert, tidak perlu ada rule. Ada rule-nya, tapi rule teknikal secara struktur itu sangat fleksibel di NoSQL. Nah, kalau Elasticsearch itu biasanya kalau implement saya kemarin misalnya saya buat program yang untuk KTP OCR. KTP OCR itu kayak hanya ekstraksi data dari KTP, tapi biasanya kalau kita ekstrak datanya ada package namanya Vision API. Nah dia hanya sediakan saja beberapa. Jadi kalau misalnya dibuat lengkap sampai kota, kemudian provinsinya apa, kode posnya itu nanti diparsing lagi. Nah biasanya saya insertnya ke Elasticsearch itu. Kebutuhannya untuk apa? Ketika saya get datanya dalam jumlah banyak, saya tidak perlu lagi buat indexing seperti di mana di SQL. Karena kan kalau di SQL teman-teman mau buat performance database-nya tidak terlalu berat, selain database core-nya itu dibuatkan database slave, jadi core sama slave. Jadi ketika yang slave-nya ini mati, dia masih bisa ngambil switching ke database yang utamanya, yang primary-nya. Nah, di Elasticsearch itu saya kebutuhan datanya setiap hari itu mungkin ada inserting data sekitar sedikit lah, hitungannya 7.000 itu sedikit, 7.000 data. Nah kalau misalnya itu yang ditembak server untuk SQL kan bagaimana tidak merah itu dia punya CPU tuh, apalagi biasanya kita dituntut untuk maksimal aplikasinya, tapi source yang dikasih ke kita itu minimal, jadi tricky. Jadi kebutuhannya kalau seperti itu ya sudah saya pilih untuk yang Elasticsearch. Kalau yang untuk MongoDB itu saya pernah implementasi di perusahaan pertama di Jakarta, perusahaan AI dan Big Data. Jadi kebutuhannya waktu itu ada dua. Satu untuk crawling data dari media sosial. Jadi ada beberapa crawling data. Ketika kita crawling data itu kan misalnya pakai package Selenium, data yang diinsert itu kan masih tidak bersih seperti yang ditampilkan. Contohnya misalnya masih ada HTML-nya dan lain-lain, dan itu kan tidak beraturan tuh. Nah, untuk memudahkan itu tidak mungkin kita mau parsing langsung insert ke DB, sementara proses parsingnya itu menggunakan beberapa function yang harus diterapkan lagi. Jadinya gampangnya ya sudah simpan satu kali di NoSQL MongoDB. Nah, ketika saya mau parsing ya saya tinggal tarik itu, baru dibersihkan terakhir itu misalnya disimpan baru di SQL-nya. Mungkin kurang lebih gambaran seperti itu. Terakhir itu yang saya pakai untuk MongoDB itu menyimpan data screen capture wajah, karena pada saat itu istana yang minta buatkan attendance system lah. Jadi orang yang masuk itu
yang diundang itu tinggal tunjukkan KTP-nya di resepsionis, nanti ada kamera itu dia akan screen capture wajahnya. Nah, data yang di screen capture itulah yang di-insert, diantrikan dulu, biasanya pakai antriannya pakai Reddit Key misalnya, baru di-insert ke MongoDB-nya. Nah, dari MongoDB-nya ada service nanti yang panggil data yang terbaru tadi untuk cocokkan nomor KTP-nya ada atau tidak ini orang. Nah, kalau ada ya dia berarti hijau, boleh masuk. Mungkin kurang lebih implementasi yang saya perlu lakukan untuk Elastic sama Mongo seperti itu. Nah, kemudian masuk ke JSON. JSON ini umum ya, semua REST API ataupun gRPC tadi return-nya JSON. Kenapa harus JSON? Karena ya pada saat kita memisahkan antara back-end dan front-end itu, ya kita butuh panggil resultnya seperti apa. Dan di JSON ini kan tidak seperti teks. Kalau teks kan teman-teman parsing nanti ketika sudah tiba di, jangan di browser. Kalau di browser masih tertolong, tapi kalau di terminal itu betul-betul repot lah. Jadi JSON ini sangat membantu lah formatnya untuk penerapan kita di API. Selain itu di JSON ya bisa null, bisa dibuat null, bisa dibuat string, bisa dibuat integer, bisa dibuat array JSON juga, bisa macam-macam. Jadi fleksibel dari JSON ini menolong kita untuk deployment API. Kemudian ada data. Kenapa ada data? Oh sorry, kayaknya data ini salah ketik ini. Terakhir yang unit testing lah. Nah, unit testing ini sebenarnya penerapannya pada saat teman-teman sudah berhasil membuat satu PET API. Contoh, saya ingin buat create data untuk insert produk. Insert produk kan biasanya pasti ada ID-nya pasti unik lah, unik, kemudian sudah tidak perlu dimasukkan kan, kemudian ada name, kemudian ada description, kemudian ada image-nya, kemudian biasanya defaultnya di DP-nya kan sudah ada start date, create date sama update date-nya. Nah, ketika saya insert itu sudah selesai nih misalnya. Nah, unit testing ini untuk memastikan bahwa API kita itu berjalan. Jadi sebelum digunakan sama orang QA, quality assurance, biasanya internal dari developer, khususnya backend itu, ya dia sudah melakukan testingnya itu ya salah satunya unit testing. Ada unit testing, ada TDD, test drive development, yang sudah kategorinya integration testing, yang sudah menghubungkan antara testingnya, ya ambil datanya dari DB dulu dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Tapi kalau unit testing ini lebih kepada testing function-nya. Ingat ya, testing function yang kita buat di dalam script-nya itu. Kan kita panggil function untuk proses data yang di-insert itu supaya bisa keluar hasilnya sesuai expect-nya kita. Nah, input sama output-nya itu yang jadi base-nya dari unit testing. Yang kita input apa, output-nya apa. Hasil output-nya itu biasanya dia diambil dari function yang kita panggil tadi. Makanya unit testing itu sangat-sangat penting ketika aplikasi itu sudah scalable. Itu pasti diwajibkan ketika sebelum kita push di GitHub itu sudah harus ditanya ini unit testingnya hasilnya berapa. Nah, biasanya di unit testing ini sekarang sudah agak canggih, kita tidak perlu lihat lagi di terminal. Ada tools namanya Coverage atau Swigger atau apapun itulah. Jadi sudah banyak UI yang memudahkan kita untuk melakukan penerapan unit testing ini. Sehingga reporting kita ya mungkin sesama programnya oke lah, tapi di perusahaan itu kan kadang-kadang kita tidak bisa minta juga leader kita seperti apa. Kadang-kadang mereka juga ya butuhnya yang betul-betul ya sudah dalam bentuk datanya rapi. Nah, tools-tools beberapa tadi yang saya sebutkan lumayan menolong lah, tinggal diberikan ke mereka. Biasanya ada lagi yang data ini mungkin yang saya maksud Postman. Biasanya itu ya ada banyak sih selain Postman. Teman-teman bisa melakukan testing API di situ ketika setelah di running API-nya, ya teman-teman bisa buka Postman lah. Di Postman itu diterapkan yang RESTful tadi. Kita biasanya kan ada, kalau teman-teman mau keren ya silakan pakai curl lah, CURL, kemudian domain IP kita berapa, portnya berapa, /pet API-nya berapa, /pet API-nya apa. Nah, kemudian datanya apa yang mau di-insert. Datanya ada lagi terbagi, mau data dalam bentuk form atau data tipe form atau data tipe JSON, raw text, data tipe raw, data tipe file, data tipe form atau data tipe raw. Nah, data tipe form itu yang apa? Nah, data tipe form itu biasanya teman-teman yang submit, biasanya ada form ketika kita buka. Nah, itu yang data tipe form itu modelnya kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau yang data tipe raw data tadi, insertnya itu dalam bentuk yang tipe JSON. Tipe JSON formatnya dibuka sama curly bracket ya, ditutup sama curly bracket. Biasanya variabel kirinya itu harus dikasih tanda petik 2 atau tanda petik 1. Kemudian titik 2 baru value-nya apa. Variabel, tanda petik, kemudian titik 2 baru variabelnya apa. Nah, itu bisa di dalamnya lagi bisa dibuatin dalam bentuk array JSON atau apapun lah, bisa dibuatin seperti itu. Tapi umumnya variabel nilainya integer kalau tidak string. Nah, si collection postman tadi fungsinya apa? Untuk memudahkan yang tadi, sekali buka postman tinggal masukkan URL-nya, portnya berapa, IP-nya berapa, portnya berapa, path-nya apa, nah tinggal dipilih metodenya apa, post, tinggal enter, keluar nanti biasa di bawahnya resultnya itu apa. Nah, ada yang miss tadi dari untuk RESTful API, sebenarnya ini tidak terlalu diperhatikan selain status code tadi, tapi path API itu biasanya yang ini, IP-nya kita berapa, titik 2 port, slash path-nya. Nah, slash path itu ketika scalable aplikasi itu sangat berpengaruh ternyata. Karena kita bisa membedakan fitur apa dari path itu. Dan itu akan lebih menolong developer lah ketika dia baca, kemudian untuk struktur juga pasti berbeda. Pasti berbeda itu, karena pemisahan antara function, antara kelas, antara file, kemudian ke foldernya sampai di depannya itu biasanya sudah dipisah seperti itu. Mungkin sampai di sini untuk backend. Ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan dulu? Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, boleh di raise hand atau diaktifkan mikrofonnya. Harusnya saya share screen di Bang, biar langsung saya bisa kasih lihat. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan, Bang. Silakan dilanjutkan dulu pemaparan materinya. Silakan, Bang Juno. Oh iya. Lanjut, sorry Bang, lanjut ke FE-nya. Oke, front end. Ya, siap. Ya, front end. Nah, front end ini walaupun yang dimasukkan hanya 4 poin di sini, tapi sejujurnya pada saat implementasinya repot juga, dan ternyata tidak kalah repot juga lah, seperti backend juga. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Satu, secara alur mungkin kita sama-sama membuat program, tapi ternyata di jalur yang berbeda. Setelah proses back-end-nya kita selesai, API-nya kita sudah berhasil return JSON tadi, dari DB-nya berfungsi, unit testing-nya jalan juga. Tugasnya orang front-end ini untuk memparsing atau memilah data yang berdasarkan fiturnya. Makanya yang saya tulis HTML, CSS, JavaScript ini kan sebenarnya lebih kepada UI-nya secara tampilan kan. Kalau HTML itu ya lebih ke statik lah, walaupun sekarang sudah canggih juga HTML itu bisa dibuat animation untuk web dinamis juga. CSS ya umum lah, lebih kepada untuk tampilannya seperti apa, model layoutnya itu bisa di setup konfigurasinya di CSS sendiri. Nah, JavaScript sebenarnya terlalu ambigu kalau kita bicarain, soalnya JavaScript pun sudah bisa jadi programming server side, sudah bukan lagi fungsinya hanya sebagai tampilan, tapi base-nya dari rata-rata framework seperti contohnya Angular, React.js, Vue.js itu pasti base-nya dari JavaScript. Nah, yang saya bilang berbeda jalur tadi, maksudnya di mana? Maksudnya ketika sudah selesai EP-nya, saya ingin tarik datanya. Tapi Bang mungkin bisa bukakan. Jadi ketika kalau yang mau buka pakai laptop bisa, tapi jangan dihack tolong ya. IP servernya, soalnya itu IP testing nanti. Nah, ketika sampai di depan seperti itu, yang akan diparsing, bisa tolong dibawakan Bang. Sebelahnya Bang. Oke, saya bukakan ya. Ya, sebelahnya tolong. Oh, yang ini sudah. Nah itu, ya. Ya, anggaplah ini yang masih betul-betul newbie lah. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi list JSON yang dimaksud itu apa? Oh, berarti ada gambar sama ada teks yang baju camel itu atau baju kardigannya. Biasanya per item ini pasti ada ID-nya. Pasti itu ada ID-nya dari mana? Dari DB-nya lah ditarik. Nah, parsing seperti ini yang ditampilkan. Jadi biasanya secara struktur.
synthesizer, starter apa-apalah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, secara struktur itu ketika API-nya sudah jalan tadi, berarti kan saya dapat IP port sama PET API-nya. Kemudian ini kan kalau home seperti ini biasanya dia cuma hanya get saja, get datanya. Atau biasa kita kalau di FA itu dia get, berarti di BE itu, di PET-nya itu kita harus tulis read datanya kan. Nah, read data secara keseluruhan ini. Mestinya saya atau teman-teman mau coba nanti ketika diklik itu, dia harus masuk di read/.2 ID-nya berapa, dia baru menampilkan itulah. Tapi belum muncul datanya, Bang. Oh, iya. Itu ada read/ID-nya 1. Nah, by the way itu tidak direkomendasikan ya. Tadi kan masih pakai integer. Tolong Bang diklik. Ya. Nah, itu kan read/1. Nah, sekarang itu yang memang diterapkan list read/UID. UID itu biasanya 18, 36 sama 64. Kali-kali 8 kalau tidak salah. Jadi ya ID-nya tidak mudah dibaca. Kenapa ID-nya itu penting? Yaitu memang orang security sangat menyarankan untuk jangan ditampilkan ID-nya, sehingga orang ketika dia mau query atau SQL injection yang membingungkan dengan generate 4 digit ya 4 digit Bang. Ada 4 bagian lah. Satu bagian itu panjangnya mungkin sekitar 8 karakter. Jadi ada 8 karakter, strap 8 karakter sampai 4. Itu pakai UID, tapi karena hanya sampel jadinya dibuat seperti ini lah. Bisa tolong balik di tempat yang tadi, Bang? Oke, siap. Tapi yang ini ya, oke. Saya full screen kan. Oke. Jadi tadi kan sudah ada gambaran yang tampilannya. Nah, yang tadi itu saya menggunakan frameworknya React.js. Nah, yang teman-teman lihat tadi, frameworknya React.js. Di dalam framework React.js ini sebenarnya ada library yang dikasih opsi ke kita. Kalau saya tadi menggunakan library-nya itu undesign. Jadi undesign itu kayak kumpulan bootstrap lah. Sudah banyak item-item disiapkan sama mereka, tinggal kita pakai. Cuma fungsinya di React.js. Bootstrap bisa juga. Cuma undesign itu yang paling free sekarang. Ya PR-nya paling memang kita harus ngoprek karena dapatnya yang gratis. Nah, untuk React.js kan kurang lebih tadi tampilannya seperti itu. Sebenarnya ada juga Vue.js, tapi yang saya rasakan Vue.js sama React.js itu ternyata secara struktur berbeda. Contoh nih, kalau di React.js itu kan itu sudah tinggal di generate datanya. Jadi ingat, generate datanya, di generate struktur kodenya. Jadi kita tidak perlu ya deploy dari sendiri lagi seperti kita buat HTML kan kayak kita bisa sendiri. Nah, di React.js yang saya buat itu biasanya sudah tinggal npm create, environment itu npm. Turun lagi. Local environment itu pakai nvm dia. Teman-teman bisa pakai npm, tapi lebih disarankan nvm. nvm ini seperti apa? Nah, di nvm ini teman-teman bisa install beberapa node. Kan dasarnya kalau React.js itu Node.js, harus install Node.js-nya dulu. Jadi bisa jalan karena basisnya JavaScript. Nah, di nvm ini teman-teman bisa pilih beberapa versi. Kenapa harus dipilih beberapa versi? Biasanya deployment aplikasi yang sudah lama itu ketika mau di-upgrade di versi terbaru di production itu pasti akan bentrok. Itu kenapa nvm ini betul-betul membantu orang-orang front end lah, ketika versinya berapa tinggal disesuaikan, ya tidak perlu diubah lagi. Karena kalau ubah kan pasti akan tambah main desk, jumlah hari kerja dan lain-lain, kan ujungnya ya Scrum kita atau penerapan biasanya di perusahaan menerapkan Agile itu ya tas-tasnya akan ketinggalan. Itu kenapa NVM itu sangat-sangat penting untuk menyesuaikan versinya. Nah, setelah NVM itu sudah ada, masuk ke dalam strukturnya kan. Di strukturnya itu sebenarnya cuma hanya ada config.js-nya. Config.js-nya itu untuk apa? Mungkin kalau di backend disebut dengan .env. Nah, .env itu ya sudah kita taruh semua variabel environment seperti IP, kemudian nama database, kemudian username-nya, password-nya. Kalau misalnya ada konfigurasi tools-tools yang lain kayak Redis, Kafka, atau ada integration dari Google Analytics atau pakai AWS, semua ditaruh di situ pasti itu di environment-nya. Nah, kalau di environment-nya front end, dia biasanya tidak seperti env yang di back end. Kalau yang di environment-nya
si front end ini di config.js-nya ya sudah kayak kita buat variabel di JavaScript saja. Nah itu nanti tinggal kita ekspor, kemudian dipanggil di kelas-kelas untuk primary class. Jadi ekspornya tadi yang kita ekspor function di React.js-nya. Nah ketika mau dipanggil itu, export itu berarti sudah bisa diakses global. Bisa juga dibuat private, tapi umumnya dipakai export lah. Nah dari misalnya pet API saya tadi kan yang read, misalnya IP.2 portnya /read. Nah read tadi itu yang saya masukkan ke dalam config.js-nya supaya apa? Supaya bisa dipanggil variabel read-nya itu untuk diparsing datanya sehingga bisa tampil yang gambar sama nama tadi. Tapi kalau di konsol log itu biasanya teman-teman cek di konsol lognya, kalau mau di print bisa console.log untuk JavaScript-nya. Kalau tidak mau di print cukup buka tab network-nya. Di tab network-nya itu biasanya sudah disediakan semua tools-nya untuk debugging API-nya kita, apakah datanya muncul atau tidak, sukses atau tidak. Jadi walaupun ini agak harus praktek lah, tapi mudah-mudahan bisa sedikit dimengerti bahwa ternyata di database, di bidang front end itu lebih difokuskan kita harus paham untuk konfigurasinya itu berbeda dengan konfigurasi backend, karena ya kita harus memastikan data yang dikeluarkan sama backend itu ya betul-betul diterima di browser. Nah biasanya ada lagi beberapa permission seperti layaknya permission kita mendevelopment di lokal kita menggunakan programming language apapun. Nah biasanya di FA ini tools yang paling general kan kalau di JavaScript frameworknya itu pasti pakai Axios. Ada beberapa pilihan, ada Axios, ada Fetch, tapi yang umumnya itu pakai Axios. Nah biasanya Axios itu dia akan minta beberapa requirement permission dari API-nya, dari local server, dari IP-nya kita, misalnya IP-nya itu bisa diakses publik atau tidak. Makanya itu nanti berhubungan sama orang-orang DevOps. Orang-orang DevOps itu dia harus pastikan bahwa IP yang diakses itu ya sudah lulus verifikasi untuk bisa diakses sama Axios itu. Kenapa minta permission? Ya balik lagi untuk masalah security. Jadi security itu sekarang dan lumayan bagus lah untuk di di development untuk PE maupun FE, karena sudah menerapkan betul-betul metode yang secure lah. Kurang lebih Bang mungkin seperti itu yang untuk FE-nya dengan model tampilan yang sederhana seperti tadi. Harusnya saya kasih lihat, tapi sebelum bisa share screen di Bang. Ada yang ditanyakan kira-kira? Terada? Izin Kak, nanya. Ya, bagaimana? Kalau minimum requirement kalau kita ingin high fidelity, backend-nya berapa, front end-nya berapa? Kalau kita dengan budget minimum, kira-kira gimana? Nah, bagus ini. Bagus. Jadi, itu kenapa programming language itu berlomba-lomba menciptakan environment yang memakan sedikit memori. Contoh, ketika saya deploy Python di server itu ukurannya bisa jadi 75 MB perbandingannya, 75 MB. Nah ketika saya menggunakan Golang itu bisa jadi hanya sekitar 15 MB bahkan 10 MB. Jadi lihat betapa jauhnya range antara source yang dibutuhkan kan. Nah itu berpengaruh sama akses yang di memorinya. Nah kenapa RESTful API tadi saya sempat mention yang gRPC? Nah karena itu berpengaruh ya penggunaan memori juga. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kepekaannya terhadap kode yang ditulis itu betul-betul detail, itu pasti teman-teman akan memikirkan ketika membuat satu function itu saya bisa mungkin jangan terlalu panjang. Itu kenapa di beberapa programming language, contoh lah di Python yang betul-betul saya tahu lah, ada namanya standarisasi untuk kode. Jadi toolsnya biasa ada di Visual Studio Code lah, itu tinggal di insert. Nah ketika saya mengetik sudah lewat dari misalnya length-nya itu 100, itu pasti langsung error. Nah tujuannya untuk apa ya? Untuk minimum source tadi.
Nah, kalau pertanyaannya misalnya tadi minimum source yang dipakai untuk deployment ini, contoh lah yang paling umum PHP kira-kira dia butuh berapa kan? Contoh ini kita pakai studi kasus yang DigitalOcean mungkin familiar. Nah, DigitalOcean itu menurutku salah satu cloud server yang menolong untuk programmer yang minim budget lah. Dia kan bisa menyediakan bahkan sampai RAM-nya itu bisa minimal 2 GB atau di bawah lagi dari itu ada. Biasanya ada kalkulatornya itu. Tapi kalau yang saya kasih contoh, kemarin itu saya mau development crawling Twitter. Saya butuh terapkan nanti Elasticsearch. Di Elasticsearch itu sebenarnya kalau hanya untuk install Elasticsearch-nya dia terlalu besar, tapi saya butuh lagi untuk terapkan Kibana. Kibana itu part of Elasticsearch untuk menampilkan data dalam bentuk visual. Nah, minimum yang saya bisa terapkan menggunakan Python dengan jalan script yang hanya scriptnya itu yang jalan 3 API. Ya, 3 API karena get, parsing, sama insert KDB-nya. Itu minimum yang saya bisa dapat. RAM 2 GB untuk menjalankan itu cukup. Tapi kalau PHP misalnya mau pakai WordPress, sebenarnya ambil hosting saja, bisa gitu. Tapi kalau mau pakai yang natif, bisa lebih minim lagi karena natif kan ya teman-teman tinggal buat per file saja, cuma ya tidak tertolongnya ketika diterapkan dalam bentuk aplikasi yang lebih besar nanti. Ada gambaran atau saya kasih pisah lagi paling terbagi antara dua biasanya aplikasi itu, monolith sama monolith semi microservice sama microservice. Nah, kalau yang paling minim budget itu pasti monolith itu gabung antara HTML, antara view-nya sama antara API-nya. Kalau hanya sekedar API-nya sama view-nya sebenarnya tertolong. Tapi biasanya yang membuat berat itu pasti database-nya. Nah, di semua rata-rata cloud server ataupun hosting itu, database itu dibuat item yang terpisah untuk diorder. Jadi mestinya storage itu bisa 5 gigaan sama RAM mungkin 1 giga ya sudah cukup lah untuk running itu. Cuma jangan protes ketika nanti teman-teman tembak API-nya pasti lama. Mungkin seperti itu ya. Itu dengan asumsi berapa akses ya? Berapa banyak akses ya? Pasti minim lah. Karena asumsi untuk akses ini kan sebenarnya coba kasih kira-kira yang mau dibuat apps apa dulu ini? Apps apa yang enggak. Belum. Sebenarnya saya bukan developer murni ya. Iya. Karena bukan developer. Nah, tapi saya lebih banyak menghandle aplikasi-aplikasi jadi project manager. Nah, bukan permasalahan, challenge-nya adalah bagaimana kita buat suatu aplikasi yang ringan dengan high availability yang tinggi di cloud kan, dengan misalnya jumlah akses orang yang akses katakanlah sekitar 5.000 lah ya. 5.000 itu udah besar karena ini kan application buat operation di internal ya. Jadi bukan untuk application macam itu. Sekarang ini dengan adanya kan sekarang ini aja ya, udah cukup di 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir ini kan backend front end itu kan menjadi salah satu pegangan ya, mau di VM, mau di virtual machine, maupun ataupun di atas apa istilahnya? Jadi lupa. Nah, itu kan jadi Docker. Nah, Dockerize ya kan, Kubernetes ya. Maksudnya semacam itu. Nah, yang jadi isu tuh kadang-kadang backend itu kan biasanya termasuk juga database ya. Nah, di database itu kan kadang-kadang resource-nya cukup tinggi. Resource tinggi, kemudian kita mau buat availability, di database-nya kita buat availability. Oke, Mas. Paham, Mas. Paham ya. Oke. Itu aja sih. Backend-nya pakai apa, Mas? Backend-nya misal yang pernah kita yang sekarang diterapkan sampai bisa high availability kayak begitu. Sekarang sih kita pakai ada dua sih. Ada Microsoft SQL, ada MySQL gitu. Macam itu. Itu database-nya, Mas. Kalau backend-nya PHP atau Golang apa? Ada .NET Core, pakai .NET Core. Oh, .NET ya. .NET Core.
Iya Mas. Jadi sebenarnya problemnya itu dari source yang Mas bilangkan itu sudah ketahuan. Source dari Microsoft itu ya pasti paling banyak. Microsoft itu menyediakan UI, tinggal kita drag and drop. Drag and drop. Tapi ya konsekuensinya ya resource yang dibutuhkan itu pasti tinggi. Itu kenapa kalau misalnya Mas, tapi ini susah sih pasti, nggak mungkin Mas bisa langsung merubah dengan berjalan di klien seperti itu, tapi saran saja. Nah nanti sebisa mungkin di development yang selanjutnya untuk apps yang terbaru, ya mulai diterapkan, tidak usahlah menggunakan yang untuk Golang dulu, tapi kalau bisa Golang lebih bagus. Golang itu pasti minim banget source-nya. Mungkin bisa memotong 60% dari resource yang Mas terapkan sekarang. Kalau estimasi saya, mungkin itu bisa lebih kecil lagi dari itu, Mas. Dengan catatan ya memang terpisah ya antara backend-nya itu. Jadi dibungkus sama Docker. Docker yang dimaksud tadi kan nanti sebenarnya kita bahas yang CI/CD selanjutnya, Mas. Nanti saya coba kasih gambaran juga lah kalau misalnya kira-kira bagaimana sih kalau misalnya dengan menggunakan Docker itu lebih optimal implementasinya. Nah, tapi dasarnya kenapa source di tempatnya Mas sekarang bukan menyalahkan Microsoft ya. Tapi masih nanti teman-teman bisa baca lah resource Microsoft itu pasti paling gede. Dan .NET itu ya ketika saya coba tes deployment kan ada kemarin-kemarin yang saya coba buatkan web base-nya gampang, memang tinggal drag and drop, bahkan tinggal klik 2 kali masuk di dalam source code-nya. Ya tapi konsekuensinya apalagi menggunakan SSQL ya kalau dari Microsoft ya. Pasti resource-nya gede dan itu base-nya SQL. Nah, biasanya Mas, problemnya sama yang di tempat teman saya kemarin, mereka itu lebih gede di query-nya Mas. Jadi sebenarnya source function itu pendek, tapi mereka menebalkan ya di query-nya, raw query biasanya. Raw query itu kayak select bintang, itu logiknya itu dimasukin di sini semua. Nah, kenapa bisa gede ya? Karena pasti penggunaan memorinya gede dan di dalam infrastruktur itu Mas, pasti yang paling mahal itu memori. Itu masalahnya di situ Mas. Makanya saya bilang ini nggak mungkin bisa berubah Mas, tapi nggak apa-apa lah. Saran saya nanti di development selanjutnya betul-betul mulai dipikirkan untuk masalah requirement tag-nya terutama ya, sebelum bicara di infra. Kalau mau infranya murah ya dari requirement tag-nya tadi, requirement tag-nya ada BE-nya, ada FE-nya, ada DB-nya, itu mulai harus dipikirkan Mas. Supaya nanti tidak disalahkan di infranya, karena infra itu hanya menyediakan yang resource dari BE sama FE-nya tadi. Sama DB ya terutama ya. DB-nya kalau bisa ya pakai SQL yang biasa aja Mas, nggak usah pakai MS SQL itu. Gampang memang, banyak dokumentasinya, tapi konsekuensinya bayar dari risetnya mereka. Oke Mas, ya. Itu agak advance sih Mas, tapi tidak apa-apa. Makasih Mas. Jauh dari konsep kalau kita ini Mas. Ya Mas. Siap. Ada lagi? Mungkin kita bisa ini materi dulu Pak ya. Kita bisa selesaikan materi. Kemudian nanti kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua ya. Mungkin bisa nanti saya tampung ya pertanyaannya. Oke, silakan Pak. Boleh. Diklik dulu, diketik dulu mungkin nanti di Bang. Ya siap. Nanti saya bantu dokumentasikan. Silakan Mas Juno. Ya. Jadi yang CI/CD ini berhubungan tuh sama pertanyaan Mas tadi. Biasanya CI/CD ini diterapkan ya ketika minimal backend sama FE-nya sudah terpisah lah. Itu paling minimal itu. Jangan juga CI/CD menerapkan masih pakai monolith Pak. Monolith itu maksudnya tampilan sama HTML sama function API-nya digabung dalam satu folder ya. Nah itu monolith. Nah, minimal sudah terpisah lah. Ada BE-nya sendiri, foldernya sendiri, ada FE-nya sendiri. Oke lah, bisa kita pakai yang CI/CD ini. Nah, CI/CD yang paling umum diterapkan banyak, tapi yang paling umum itu Jenkins pasti. Kenapa Jenkins? Free, walaupun dia ada berbayarnya. Tapi tools yang disediakan sama dia itu untuk free-nya itu cukup lah. Sampai di production, sampai kita bisa jual fitur itu untuk memotong cost. Cukup lah. Dengan kita combine beberapa tools monitoring yang lain ya. Contohnya ada Grafana, ya salah satunya Grafana yang paling umum juga untuk monitoring server dan lain-lain. Sebenarnya ada ahli server sih di sini namanya teman saya Rahmat. Mungkin dia ketawa-ketawa saya ngomong kayak gini. Sorry ya Mat. Di Jenkins itu biasanya umumnya kalau teman-teman yang aplikasinya kecil, misalnya cuma satu app saja, ya cukup menerapkan Jenkins Master-nya saja. Jenkins Master. Jadi strukturnya ada GitHub, ada kode di-push ke GitHub. Dari GitHub itu nanti yang akan running pipeline.
istilahnya dia pipeline sih, pipeline gitu. Pipeline. Nah, pipeline itu yang akan menjalankan script Jenkins filenya. Jadi ada script Jenkins filesnya dijalankan sampai bisa ya ke up aplikasinya. Nah, Jenkins filesnya itu sebenarnya hanya aktivitas kita yang kita jalankan di terminal saja. Contoh nih, kayak misalnya saya mau jalankan Python Flash. Python Flash kan biasanya saya buat boot.sh. Di dalam boot.sh-nya itu pasti perintahnya exec spasi g unicorn, portnya apa, main app-nya apa, sama biasanya saya tambahkan log di akhir. Tapi kalau saya menjalankan di terminal, saya tinggal ketik saja bash spasi boot.sh, pasti running. Nah, itu tahap yang pertama. Tapi kalau sudah di dalam Docker, Jenkins itu harus pakai Docker ya, by the way. Jangan terapkan Jenkins itu standarnya pasti sudah harus dibungkur, aplikasinya kita sudah harus dibungkus dalam bentuk Docker. Di Docker ini ada dua ini. Ada yang Docker file yang untuk memang running hanya yang belum terlibat sama database-nya kita, walaupun bisa ya. Tapi ketika sudah menggunakan API-nya kita connect ke DB, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Docker compose.yaml. Biasanya itu pengganti environment-nya kita. Nah, kenapa harus pakai Docker config.yaml? Karena kalau teman-teman menjalankan database apalagi database-nya dibungkus dalam bentuk Docker, layer-nya itu dia pasti di bawah. Jadi modelnya kayak begini. Ini layer server. Ini Docker-nya kita. Nah, Jenkins-nya kita di bawah. Nah, kalau teman-teman tembak Jenkins yang di bawah ini, mestinya kan dia up ke atas. Tapi kalau teman-teman konfigurasinya itu salah, itu bisa jadi dia akan teruskan di layar selanjutnya. Padahal dia harusnya di layar atas. Supaya layar atas yang Docker itu dia bisa up. Itu secara alurnya itu kayak begitu. Makanya ketika teman-teman terapkan yang perdokeran tadi, yang paling dititik beratkan itu, misalnya saya mau jalankan database-nya di Docker. Satu database di Docker, Python-nya di Docker, Node.js-nya di Docker. Nah, connect antara framework Flash saya tadi kan membutuhkan environment database pasti untuk saya bisa insert dan dapat datanya. Nah, konfigurasinya itu ada di dalam Docker config. Saya harus kasih lihat memang Docker config-nya itu. Bang, tolong buka ini, Bang. Ya. Sorry nih Bang, perintah. Astagfirullah. Siap, laksanakan Pak Ketua. Tampil nanti sama Bang Subo, Pak. Siap, laksanakan Pak Ketua. Nah, nanti dikirim saja. Iya, Pak. Ya, tambahkan kita dulu. Setengah matinya dia tidak bisa share screen ini. Atau mungkin bisa diakses publik ini, Bang. Iya. Di mana di kita kirim? Di chatting? Iya, Bang, sabar saya. Oh ya. Siap. Namanya source search. Oh ya, publik ya, Bang. Alhamdulillah. Oke. Ini, Bang. Tabe. Oke. Di chat itu, Bang. Oke, siap. Sudah kelihatan, Dik? Iya, halo. Kelihatan. Iya, kelihatan. Ya. Yang mana ini? Itu, Bang, yang Docker Compose-nya itu. Docker Compose. Atau buka saja 3 tab, Bang. API e-commerce buka, folder API e-commerce buka. Oh iya. Oke, siap. Dibuka, Bang. Sama API. Iya, itu dibuka satu, kemudian FE e-commerce dibuka. FE e-commerce, ya, kemudian ya. Sama terakhir Docker Compose.yaml-nya, Bang. Docker Compose. Oke. Siap, sudah. Yang 3 itu. Nah, jadi ini kan yang terpisah ini antara API ini pasti backend-nya kan. Backend-nya pasti yang ini. Nah, FE-nya tadi yang sebelahnya. Ya, FE-nya yang ini. Kemudian yang terakhir itu ada yang Docker config-nya itu. Nah, untuk menjalankan CI/CD itu minimal yang sangat direkomendasikan ya konfigurasi di Docker config, Docker Compose.yaml-nya ini. Jadi diperhatikan itu versinya itu bebas lah. Nah, tapi yang di service-nya ini, di service-nya ini kan ada DB tuh. DB versinya ada MySQL, container name-nya nanti yang running apa namanya, misalnya DB. 3306 itu port aslinya, 3307 itu yang di expose.
yang diakses sama user public. Nah, sisanya di bawahnya environment untuk password lah. Username, password sama database-nya. Nah, ada lagi B-nya. Nah, B-nya itu B-nya intinya juga sama, dijalankan untuk supaya bisa diakses nanti. Kurang lebih environment-nya harus ditambahkan juga kan. Dia pasti dia akan akses database kan. Nah, yang saya maksud tadi itu dia akan akses database-nya itu yang itu. Jadi kita biasanya kan di DB host itu kita hanya pakai localhost saja. Kalau misalnya kita tidak konekkan kemana-mana atau 0.0.0 atau 1, 2, 3, 7.0.1 kan. Ya, kalau konfigurasinya sudah menerapkan Docker dan menuju ke CI/CD, ya pembagiannya modelnya harus seperti ini. Kemudian yang terakhir kan paling si FE-nya itu. Nah, FE-nya itu connect-nya butuhnya kan linknya ke backend-nya. Jadi secara hierarki dia pasti ya. Jadi dari DB ke BE, BE pasti connect ke DB-nya. Nah, dari BE ke FE, FE pasti connect ke BE-nya. Sebenarnya masih banyak, ini masih yang standar. Kalau yang betul-betul diterapkan sama teman-teman DevOps itu pasti banyak tambahan konfigurasi, terutama di volumenya berapa itu diatur semuanya. Jadi sekali deployment itu ya konfigurasinya susah, tapi pas maintenance-nya lebih mudah. Dan itu berhubungan nanti sama monitoring, berhubungan ketika ada yang error pun ya kita tinggal cek log dan lain-lain. Integrasinya kemana-mana mudah. Mungkin untuk Dockernya kayak begitu Bang. Tabe Bang. Kembali ke slide-nya Bang, Tabe. Siap. Nah, yang GitHub Action, Jenkins tadi yang seperti itu ya. Jadi pasti tidak ada Jenkins files-nya tadi. Pasti teman-teman kalau mau menerapkan Jenkins file itu yang pastinya sudah menerapkan Docker-nya. Kemudian ada konfigurasinya, setupnya untuk Jenkins file. Itu wajib ada itu. Dia satu deretan sama Docker compose.yaml-nya tadi. Nah, kemudian di dalam Jenkins files-nya itu kurang lebih hanya perintah untuk Docker. Contoh ini, kalau misalnya kita mau running Docker itu kan yang pertama kita harus lakukan Docker build dulu. Setelah ada Docker file-nya, di dalam Docker file-nya itu biasanya Python-nya versi berapa, kemudian kita copy requirement-nya, kemudian kita buat foldernya dulu, kemudian copy requirement-nya di dalam foldernya itu. Nah, setelah itu baru kita running. Jadi kurang lebih aktivitas kita yang kita jalankan komen untuk sampai jalan FE atau BE-nya kita itu pasti di dalam Docker-nya. Nah, setelah masuk di situ sudah jadi Docker-nya nih. Nah, kita mau jalankan Docker-nya itu. Nah, Docker-nya itu yang pertama kan kita pasti harus buat Docker image. Nanti teman-teman bisa searching lah. Yang base-nya pertama itu dibuat Docker image. Ketika sudah Docker image itu kurang lebih perintahnya Docker build min t, t-nya itu tag name sama nama image-nya apa. Spasi titik. Nah, itu untuk running untuk Docker image-nya. Setelah running Docker image-nya, kita mau running kontainernya. Nah, di Docker image itu biasanya port aslinya. Nah, di Docker kontainernya itu baru kita mau tampilkan port apa ini untuk yang diakses publik. Barulah kita jalankan Docker running, Docker run spasi min t, spasi min p, spasi portnya berapa. Portnya itu ada 2, port yang diekspos berapa, sama port originalnya berapa. Di port yang diekspos ×2 port original spasi nama kontainernya apa, min name-nya apa, nama kontainernya apa, sama terakhir itu baru ditambahkan nama image-nya apa. Nama image itu pasti perintahnya selalu terakhir. Nah, baru tekan enter. Nah, setelah jalan yang tadi, ya barulah kita bisa cek Docker ps-a untuk melihat semua kontainer kita yang running. Nah, biasanya BE, FE terpisah sendiri tuh. Ada juga Nginx terpisah sendiri. Nah, yang semua itu ketika kita tidak butuhkan, kita tinggal Docker stop saja. Nah, itu akan menolong source, apalagi ya balik lagi ke infra. Apa yang kita tidak butuhkan ya tinggal stop. Tidak sama dengan kita install manual. Kalau kita install semua package, ya kalau kita tidak pakai, pasti source-nya tetap terpakai dan bayar bulanannya tetap jalan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam Jenkins file itu sebenarnya hanya aktivitas itu saja. Contohnya di Jenkins file itu biasanya Docker-nya kan pasti kita sudah buat berjalan ini. Jadi saya hanya butuh hapus Docker image-nya, hapus Docker kontainernya dulu. Biasanya di stop dulu atau mau dihapus. Kemudian hapus Docker image-nya, baru
jalankan Docker image, baru dijalankan Docker container. Tinggal perintah itu yang di dalam Jenkins file-nya dengan format Jenkins files ya, nanti bisa dicek di dokumentasinya. Nah, setelah sudah siap yang untuk di environment-nya itu, baru di Jenkins master-nya. Bang, bisa kita buka server ini, Bang? AB Bang. Minta tolong jangan dihack ini. Iya. Pertama ada temanku di sini hacker soalnya nih Bang, dia diam-diam dari tadi. Banyak peretas. Oke, saya buka dulu nih. Iya. Oke. Sudah muncul ini. Iya. Untuk edukasikan yang kayak gini aman lah. Sebentar saya hapus lagi lah. Iya. Iya, pasti model password seperti itu. Nah, biasanya di dalam Jenkins-nya ini pasti jalan di server development-nya. Ini saya berani kasih by the way karena memang server testing ya. Jangan sosok inisiatif kalau misalnya servernya development atau production, tidak disarankan. Yeah. Kalau yang untuk main-main boleh lah. Nah, modelnya pasti ada pipeline-nya. Pipeline-nya itu yang kayak hello club-nya itu. Bisa Bang diklik yang hello club-nya itu. Yeah. Nah, di dalam hello club-nya itu ada setup yang configure Bang. Configure. Itu Bang sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Iya, ada configure. Oh, ini. Ya, nah setupnya itu setelah kita Jenkins file-nya siap itu modelnya kurang lebih seperti inilah. Harus dimasukkan reponya, nanti ada credential yang di setup juga. Sehingga sama terakhir jangan lupa di GitHub itu nanti ditambahkan webhooks-nya di settingnya. Biasanya ada juga sudah tinggal dibuka lah dokumentasi Jenkins-nya nanti. Tambahkan URL Jenkins-nya kita berapa, /webhooks-nya berapa, baru oke. Nah setelah itu teman-teman bisa tinggal push di GitHub, nanti otomatis dia akan connect ke Jenkins master. Ini baru Jenkins master ya, belum Jenkins Slave. Ada lagi nanti kalau misalnya mau di advance-nya kayak abang yang tadi tuh pastinya semua ya bisa yang berbeda, itu baru pakai Jenkins Slave itu. Nah setelah itu baru diproses, running prosesnya ada biasa konsol log output-nya kalau mau diperhatikan sama stage-nya sudah sampai proses mana, sampai bisa selesai sampai Docker container running seperti tadi. Ini by the way bisa dari GitHub saja ya. Kalau untuk config-nya dari GitLab beda lagi. Mungkin kurang lebih untuk GitHub-nya seperti itu Bang. Bisa tolong di close dulu gak Bang? Siap, saya lockout dulu ya. Siap Bang. Percuma juga Bang. Masalahnya sesuai username sama password ini. Tapi Bang, yang siap. Tadi Bang, yang file terakhir Bang. Slide terakhir, siap. Iya. Nah itu siap. Kan ada GitHub Action. Yeah. Nah, yang GitHub Action itu sebenarnya teman-teman tidak butuh Jenkins. Bagusnya di GitHub ataupun di GitLab sekarang. Jadi kalau teman-teman ala-ala semi CI/CD ya sudah cukup GitHub Action tadi. GitHub Action itu ya tinggal langsung, tidak perlu ada lagi pihak ketiga kayak Jenkins Master, dia langsung tembak ke server kita. Beda lagi konfigurasinya. Yang pastinya base-nya semua SSH lah. Sama dengan GitHub ya GitLab kurang lebih dua-duanya itu sama lah. Oke Bang. Lanjut lagi Bang. Nah, terakhir ini. Manual testing dulu ya. Nah, manual testing. Ini sebenarnya manual testing itu sebenarnya kayak kita hanya. Jadi pekerjaan manual testing itu mereka biasanya sudah ada form yang disiapkan sama tech lead biasanya, tech lead atau manager lah, atau CTO-nya kalau betul-betul udah meniatkan. Biasanya dah hanya kasih fitur yang mau di testing apa, durasi tesnya berapa lama, ya lebih di tesnya itu performa tesnya berapa, fiturnya jalan atau tidak, kalau ada errornya di mana. Jadi kurang lebih kayak tabelnya kayak begitu manual testing. Nah, cara tesnya ya sama seperti hanya buka URL-nya tadi, udah login berhasil atau tidak, form type-nya itu apa, integer atau string, itu harus divalidasi semua, di checklist semuanya. Sedetail itulah manual testing. Sampai keluar hasilnya itu, oh berarti sukses 200 ya, berarti keterangannya sesuai dengan ekspektasi. Nah, beda kalau automation testing. Kalau automation testing ini yang paling umum, kalau di JS itu, di teman-teman JS, ya bisa pakai webdriver.io. Mirip-mirip harus di coding. Seperti kita, bukan coding juga, ya coding lah tapi sederhana. Coding seperti unit testing, tapi di dokumentasinya ada juga. Tapi kurang lebih kalau misalnya automation testing itu ya teman-teman membuat semua logiknya semuanya, dibuat scriptnya, baru terakhir di running.
Nah, bedanya dengan manual testing, ujung-ujungnya outputnya apa? Ya outputnya sebenarnya bisa diintegrasikan dengan tools lain lagi untuk reportingnya. Tidak repot seperti yang manual testing tadi. Kalau yang berbayar, mungkin teman-teman bisa coba Katalon. Katalon itu yang umum juga lah digunakan, tapi berbayar. Biasanya kan kita versi gratis open source, ya sudah lah, pakai Selenium saja lah ya Bang. Pakai Selenium saja lah. Tapi ya lumayan itu, balik lagi kalau yang setiap yang free itu ya lumayan effort. Tapi kalau perusahaannya bagus ya tinggal diajukan saja, mudah-mudahan disepakati. Mungkin kurang lebih manual sama automation kayak begitu Bang. Nah, terakhir deployment ini betul-betul ranah DevOps ini. Deployment itu base yang paling pertama, kalau misalnya teman-teman masuk di perusahaan, dilihat dulu servernya itu on-premise atau serverless. Jadi dia ya server fisik atau memang cloud. Nah, kalau teman-teman base-nya di Linux, mestinya tidak terlalu kaku dengan environment server, karena pasti dia, ya kalau bukan, rata-rata sekarang ada juga yang pakai Rocky Linux, ada teman saya itu yang pakai Rocky Linux itu. Tapi ya kalau kita Ubuntu lah ya, cukup lah ya. Atau maksimal CentOS lah, walaupun katanya CentOS itu sudah mulai ditinggalkan, ternyata sudah bergeser kayak yang tadi, ada yang pakai Red Linux dengan spesifikasi dengan integrasi beberapa tools untuk menjaga IP statik, untuk setup Nginx, untuk setup environment CI/CD, untuk setup local environment BE-nya, environment FA-nya. Mungkin kalau yang agak-agak advance lagi untuk setup environment Kubernetes-nya, tapi Kubernetes itu diterapkan ya ketika memang taruhlah Gojek atau Tokopedia yang memang betul-betul menerapkan konsep microservice ya secara keseluruhan. Konsep microservice secara keseluruhan, dan itu pasti potongan budgetnya mestinya lebih murah kalau DevOps-nya benar. Kalau DevOps-nya tidak juga sama saja sebenarnya. Kenapa agak-agak susah kalau misalnya tes DevOps ataupun ranah-ranah cloud lah, dan memang kan pasti dibagi lagi kan, ada cloud security, ada infrastruktur cloud dan lain-lain. Itu semakin banyak itu partnya, karena memang mengurus server ini sebanyak itu tugasnya. Hanya kenapa saya tulis production dan development, walaupun fasenya itu kan kita testing di local development-nya kita, di laptopnya kita dulu ini. Nah, setelah testing di laptopnya kita oke, dengan semua unit testingnya sudah oke, nah kita lempar ke development kan. Development itu biasanya untuk pre-production-nya, sebelum yang go live-nya. Jadi di testing di development ini, disinilah tugasnya anak-anak QA. Anak-anak QA sudah mulai testing, anak-anak security juga sudah mulai testing, semua servernya di testing. Kalau misalnya yang mobile juga bisa mulai tembak. Yang mobile-nya ada dua, yang Android sama yang iOS, bisa mulai tembak API-nya. Nah, setelah lulus validasi semua, sudah sesuai expect, ada sedikit debugging lagi, ada sedikit error, di deploy lagi sama kita, sudah baru bergeser di production. Nah, kenapa microservice itu penting? Karena teman-teman tidak harus menunggu jam 12 malam untuk mendeployment apps-nya. Jadi, di konsep microservice yang pernah saya terapkan, Siloam, itu kan mereka ada sekitar puluhan aplikasi. Nah, di satu aplikasinya itu, satu service-nya itu hitungannya satu project. Jadi kalau misalnya ada sama buat read, API read untuk get, untuk surut yang untuk satu fitur itu hitungan satu project. Nah, saya tinggal push-nya itu di GitHub, running-nya itu nanti di layer yang berbeda antara di development sama di production. Sama environment untuk setup Docker-nya juga berbeda, CI/CD juga berbeda. Itu kenapa kalau yang kita kemarin betul-betul kita belum mau terapkan CI/CD itu, kemarin kan kalau kita pakainya TypeScript, framework-nya itu pakai Adonis.js, itu yang dipakai kemarin di Siloam. Itu lumayan tricky sih pada saat untuk jalankan Docker-nya, untuk jalankan di PDW. Kalau untuk React tadi, kalau misalnya di production itu bukan npm start ya yang dijalankan, dia harus di npm run build dulu, jadi sudah dikompres lah, sudah jadi .exe-nya lah istilahnya, baru yang dijalankan itu. Nah, ada banyak part yang kayak begitulah, sama memang belum ada DevOps-nya. Mungkin kurang lebih kalau untuk development sama production gambarannya seperti itu. Ada lagi sebenarnya sih ditambahkan, kalau ada juga perusahaan yang menerapkan staging development production, ada juga, tapi biasanya development sama production untuk budget sudah cukup lah, apalagi kalau aplikasinya besar kan, 2 server itu.
Mungkin itu Bang dari saya Bang. Terlepas dari security ya. Kalau security-nya lain cerita lah. Nanti Bang Kifli lah. Ya. Habis Bang? Oke. Habis gak Bang? Sudah Yes. habis. Thank you. Oke. Itu saja. Jadi mungkin kita bisa sesi tanya jawab ya untuk terkait materi back end, front end, quality assurance, ya, CICD ya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini materi yang cukup mantap ya dari Bang Aris, cukup memberikan pencerahan ya terkait bagaimana mengembangkan perangkat lunak di level industri ya. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan boleh raise hand sehingga saya bisa persilakan untuk menanyakan. Silakan. Tadi kalau tidak salah Bang Dian Galih ingin bertanya. Halo? Ada? Halo? Halo? Ada, Halo Bang. Ya, halo. Silakan Bang. Ya. Sebenarnya nggak nanya sih. Mungkin bisa dibuka slide-nya nggak Bang? Oh, slide. Oke. Ya, di bagian data kalau nggak salah. Oh, di sebentar di. Oh, di sini di back end. Iya, di back end. Tadi kan dijelaskan kalau nggak salah tuh data yang primary key itu kan disarankan menggunakan UUID tuh. UID Bang. Iya benar, UUID. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu belum optimal, belum pas. Karena kalau datanya itu ke expose, data itu masih bisa kecuri. Kalau menurut pendapat saya nih ya, untuk mengamankan data itu ada baiknya kalau kita menerapkan otorisasi di layer data. Betul. Jadi mau pakai JWT ID lah minimal lah ya. Paling minimal. Ya, jadi di data itu sudah didefinisikan data itu milik siapa, pembuatnya siapa, diupdate oleh siapa. Yep. Nah, dengan seperti itu mau pakai ID atau mau pakai auto increment ataupun UUID itu lebih aman walaupun data ID-nya ke expose itu saat diakses menggunakan hak akses yang lain itu nggak bisa. Itu lebih menurut gue sih lebih aman ya. Tapi at least apa yang disampaikan di sini daging semua sih, menarik sih. Ya, dan mungkin tambahan sama teman-teman yang mungkin awareness gitu ya. Kalau sudah membedakan antara front end sama back end, pengembangan front end itu agak bleeding karena dia harus build dulu dan build-nya itu membutuhkan resource yang besar dan beberapa teknologi baru seperti Vue dan React itu kan ada semacam slicing ya, semacam optimizing images itu agak bleeding dengan hardware spek lama. Jadi kayak punya saya nih laptop MacBook Pro gitu yang 2012 itu udah nggak bisa pakai natifnya lagi. Jadi mau nggak mau pengembangannya harus pakai Docker gitu. Jadi harus di layer Dockernya biar bisa mengikuti teknologi itu karena di sisi OS-nya itu kernel OS-nya udah nggak bisa nerima kode yang baru gitu karena di Node.js itu sudah menerapkan ini sudah tidak disupport lagi itu sih. Jadi teman-teman yang mau fokus ke front end agak aware di situ. Tapi kalau teman-teman back end gitu ya kayak saya juga ngembangin Node.js gitu masih aman-aman saja sih sampai sekarang itu karena masih apa, Mas? Gimana? Frameworknya pakai apa Mas? Pakai biasa aja bawaan itu yang kecil-kecil aja lah. Rendah mulu, Express maksudnya atau apa? Atau Express, pakai Express JS masih klasikal karena terus terang teman-teman ini secara aja ya kenapa kita harus belajar Express. Teman-teman yang diajam ke bahasa pemrograman istilahnya ke framework lain yang lebih gampang dengan .ts itu malah yang TypeScript itu ya, itu pengalaman itu saya dampingin teman-teman yang interview ke beberapa perusahaan itu mereka kagok saat company itu meminta mereka untuk coding yang Express kayak gitu. Jadi mereka kagoknya karena mereka udah terlena dengan framework yang nyaman itu jadinya mereka lupa terkait asinkronus, terkait ini segala macam mereka lupa. Jadi kalau bisa jangan pernah lupakan basicnya lah walaupun teman-teman udah switching ke TypeScript atau framework yang lebih baik lah. Itu sih pesan dari saya. Thank you Mas. Menarik. Oke. Terima kasih Bang Dian Gali ini pertanyaannya betul, luar biasa.
Hanya yang dimaksudkan tadi UID tadi lebih kepada ini sih Mas. Kalau jadi XSS script. Nah sekarang itu ternyata hacking itu bukan lagi SQL injection. Levelnya itu memang kalau ada sedikit bug di dalam code-nya itu, nah ID itu sangat berpengaruh. Selain daripada ID itu, selain daripada yang security itu, kalau integer 64 ini kan ada limitasinya. Kalau misalnya dia di atas 1 juta atau berapa juta, dia pasti kalau yang big data ini ya, saya bicara skopnya big data. Itu kalau yang sudah ratusan juta data itu, unique ID-nya kan harus selalu unik ini. Nah itu kenapa disarankan pakai itu. Tapi kalau yang skopnya e-commerce atau misalnya jumlah datanya terlalu banyak, integer biasa aja cukup. Ya. Sama tadi yang dibilangkan dimension untuk masalah TypeScript sama JavaScript. Sebenarnya kalau teman-teman di TypeScript itu, Adonis itu kalau teman-teman familiar sama Laravel mirip. Cuma saya sepakat kalau live coding untuk interview itu memang part yang berbeda lah. Bahkan bisa jadi satu sesi juga Bang Kifli kalau untuk masalah interview itu. Tapi kalau teman-teman base-nya JavaScript itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Dan balik lagi, kalau yang memang betul-betul expert, bukan expert sih, seenggaknya tahu ya if else-nya, looping-nya, asingnya, belum lagi kita bicara yang masalah hook ya Mas. Kalau misalnya untuk di FE-nya itu kan yang level advance semua, itu betul-betul harus rajin-rajin latihan sih, proyek-proyek sederhana dibuat, diimplementasikan. Itu yang paling menolong semuanya. Betul. Oke, mungkin ada lagi penanya yang lain, silakan. Tadi sudah ada Bang Ricky ya, Bang Ricky mungkin, Pak, kemudian Bang Dian. Silakan mungkin teman-teman yang lain, silakan mungkin bisa diaktifkan mic-nya atau raise hand. Bang, boleh usul nggak Bang? Dari Ya, silakan. silakan. Sebenarnya saya tertarik dengan bahasan komunikasi yang raw tadi sih. Selain RESTful tadi kan sempat dibahas tuh bahwa ini mesin ke mesin tuh. Yang itu sebenarnya iya di RPC itu menarik tuh. Kalau boleh dong di usulan itu kan teknologi kalau nggak salah jarang dipakai tuh. Bisa dong kapan-kapan kita ngobrol gitu. Jadi biar saya punya wawasan, terus terang saya nggak tahu tuh, dan kelihatannya agak menarik tuh bahasanya. Ya, menarik Pak Dian kali ini. Dan ya nanti bisa kita agendakan itu untuk pembahasan terkait gRPC tadi ya, karena ini menurut saya cukup menarik lah. Kalau mungkin kita taunya API kan, ini muncul ada teknologi baru namanya gRPC ini, Bang Aris sudah pernah coba, wah luar biasa itu. Kalau mungkin ada kesempatan lagi beliau mau memberikan sharing ya terkait materi tersebut ya. Udah lama tahu Bang sebenarnya saya. Udah lama banget, cuman belum tahu ini implementasinya gimana, belum tahu. Makanya mumpung pas ada expertnya ini kan, siapa tahu diminta gitu, mau bisa sharing. Cobain Golang aja Bang, cobain Golang. Di Golang kan rata-rata penerapannya dokumentasinya lumayan menolong. Golang. Oke, siap. Iya, cobain Golang. Kalau kebingungan cari tutorial Golang yang murah itu punyanya si Novel Agung.github.io, ada dia tulis sampai framework-nya yang untuk seluruhnya ada itu. Tapi Golang itu kenapa lebih mudah? Karena base-nya itu dibuat yaitu tadi by gRPC, di setupnya untuk itu. Ya pemakan source-nya itu lebih rendah karena mesin to mesin kan modelnya binary to binary. Itu mungkin Bang. Kalau sudah coba itu nanti Bang ajarkan kita Bang. Malah terbalik lah ini. Kalau dari sisi kecepatan gimana, Bang? Sudah pernah dibandingkan kayak itu? Artinya jauh ya. Karena kan prosesnya ada convert dari text to message itu kan ada beberapa proses itu Bang kan. Sampai dia bisa jadi binary itu. Nah, kalau itu langsung dikonversi ke binary. Wah, iya. Artinya memang ringan ya dia ini, apa? Ringan Bang. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Jadi sangat banyak masukan dari teman-teman ini ya. Nanti kita mungkin bisa pikirkan ya untuk buat sesi tersendiri lah untuk membahas ya teknologi-teknologi terbaru ya. Kemudian tadi ada beberapa juga hal yang disinggung terkait asinkronus ya. Ini mungkin teman-teman ya, termasuk saya sendiri juga masih belum
belum betul-betul mengimplementasi itu terkait asynchronous communication. Padahal itu kan sebenarnya penting sekali lah menurut saya gitu. Artinya Betul. kita yang terjadi selama ini sebenarnya banyak kita terjebak dengan teknologi yang sudah kita kuasai lah. Kita pikir sudah terjebak di situ sehingga kurang kurang membuka wawasan lagi terkait teknologi terbaru ya, metode-metode pertukaran data, informasi dan lain sebagainya lah. Karena kan kalau di level industri itu kan production pasti kan harus berbicara resource ya, bagaimana dengan teknologi yang bisa meminimalisir resource ya dengan traffic yang tinggi tapi dengan penggunaan resource yang minimum ya, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan teman-teman. Jadi ada Bang Ian juga kalau nggak salah tadi nih. Beliau di mana? Takut saya sebenarnya Bang, banyak senior-seniorin saya. Aduh. Tapi Bang. Tidak bisa begitu Bang. Kita ini lama tuh senior tapi di akademisi kan artinya beda ya, beda lah dunianya akademisi dan industri. Artinya di industri itu memang perkembangan teknologinya cukup cepat lah. Sehingga kita kadang di akademisi ini ya hanya berputar-putar di situ saja ya terkait hal-hal yang sifatnya fundamental ya, logik ya, berputar hanya di situ-situ saja. Dan ini menurut saya materinya cukup menarik lah, cukup bagus menurut saya. Ini daging semua ini isinya ini. Siap Pak. By the way Bang, asinkronus itu ada juga di backend ya, cuma memang asinkronus itu base-nya dari JavaScript. Memang JavaScript ya. Kalau di Python sekarang sudah memang betul disesuaikan. Nah, sederhananya asinkronus itu biasanya API yang kita proses itu datanya yang ditampilkan dalam bentuk serial. Serial itu maksudnya berurutan kan. Nah, itu yang sinkronus itu. Nah, kalau asinkronus itu data mana yang duluan selesai diproses itu yang ditampilkan. Jadi dia tidak tunggu antrian dia, Bang. Iya. Betul. Saya lihat sekarang di orang politik ini banyak yang model-model asinkronus ini. Artinya nggak menunggu request, toh? Langsung respon, tidak request, langsung respon. Oke, itu pembahasan kita di malam hari ini ya, untuk sharing session klub batch 3 ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Iya, Pak. Silakan sebelum masih oke, Bang Dian Gali nih kasih tepuk tangan dulu lah untuk pemateri kita di malam hari ini, Bang Aris ya. Bang, makasih. Oke, mungkin sebelum jika tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin kita bisa tutup sesi sharing session kita ya di malam hari ini, dan insya Allah akan kita agendakan lagi untuk sharing session berikutnya dengan menghadirkan teman-teman mungkin yang ingin ya membawakan materi, nanti bisa japri saya biar saya bisa agendakan untuk sharing sessionnya kita ya. Bang, jadi foto ya silakan ya. Foto bersama tadi sudah, Bang. Ya. Oh ya, mungkin kita ini ya foto bersama dulu lah, dokumentasi kan. Iya, ya mungkin mau minta tolong ini diaktifkan camnya teman-teman biar kita bisa foto bareng ya, teman-teman di komunitas Linux ya. Silakan, ada Bang Indra ya, Bang Eka, Bang Riki mungkin, kemudian Bang Asa Hari. Mandi Bang. Kalau sudah mandi gantengnya maksimal Bang. Oke ya, jadi kita sesi foto dulu ya. Saya mungkin bisa hitung untuk kenang-kenangannya kita nih, dokumentasi kegiatan ya tiap minggunya. ya saya bisa ada Bang Indra, tolong dia aktifkan dulu Bang ya, itu kan kelihatan gantengnya. Aduh, Bang Indra Tampo ini. Ada Bang Awal. Selamat malam Bang Awal. Lagi di Bobau kah?
Iya Om, ini mau Om. Lagi belum bisa aktifkan kamera ini Om. Siap Om, siap. Laksanakan Om. Ini Om Suba ini belum kelihatan nih. Oke, jadi saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi. Gaya bebas. Saya save dulu ini. Saya save dulu. Oke, satu kali lagi. Oke, sebentar. Aduh. Oke, sebentar. Oke, 1. Sebentar. Aduh, malah tadi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Siap, terima Bang. kasih banyak. Siap. Terima kasih Bang Aris. Terima kasih banyak nih waktunya nih. Sorry, kendala teknikal mestinya bisa dikasih lihat implementasi. Sudah mantap Bang, sudah mantap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir ya. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda. Saya bisa ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aklan, jangan keluar kan? Oh, siap. Aklan, kapan kamu bawa materi Aklan? Jangan lu kasih keluar mereka, Bang. Materi apa saya kasihan? Tentang dulu. Aduh. Nah, supaya kita dapat juga percikan ilmu ini dah. Disangka materi tentang ATM. Iyo, cocok yang itu saja ATM. Iyo. Sabutu-butu saya ini Bang sebenarnya jenis mesin edisi yang spek kertas toh. Yang 101 kan Bang, 203 kan? Iya. Nanti saya duit dengan Doli. Doli kita lihat. Habis Ibnu. Habis Bang Ibnu minggu depan. Bisa materi apa saya? Tentang Bang Ifli. Sebenarnya tadi laptop sudah siap semua instrumennya. Cuma laptop tiba-tiba hang, tiba-tiba gelap.